memang kasih Allah untuk seluruh dunia, maka kita menolak paham universalisme yang berkata bahwa pada akhirnya semua orang pasti selamat. Siapa bilang? Dari mana buktinya? Dari mana sumbernya? Tapi Alkitab katakan memang kasih Allah untuk semua orang. Tapi setiap orang yang percaya artinya dia mengaku dia orang berdosa. Percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosanya. Dan dia undang dan pilih dan jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka dialah yang akan dikatakan tidak binasa. Melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Segala kuasa kegelapan iblis, roh jahat, semua cara upaya iblis untuk mengacaukan, mengambil alih perhatian kami daripada firman-Mu. Kami sudah patahkan, hancurkan itu dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya ya Roh Kudus untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Lalu lapangkanlah hati kami agar firman Tuhan dapat tertabur dengan baik. Amin. Dan berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pusat iman kami. Kami sudah berdoa, bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Children today, leader tomorrow. Anak sekarang adalah pemimpin masa depan. Siapa yang mendapatkan anak akan menjadi seperti itulah dia. Dalam perjalanan kami melayani berbagai tempat di wilayah di Indonesia ke ujung manapun. Baik dari Papua sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Bangka, sampai ke Ambon dan seterusnya. Termasuk minta maaf saya harus sampaikan. Waktu kami keliling juga di Bangka ini. Waktu kami pergi ke pusat-pusat, ke kantong-kantong Kristen. Di NTT, di Ambon, di Minahasa, di Manado, di Nias. Ketika kami bertanya kepada anak-anak, bagaimana caranya kamu bisa tinggal di surga? Apa syarat untuk kamu tinggal di surga? Rata-rata mereka menjawab dengan berbuat baik. Rata-rata anak-anak menjawab, baik dari gereja yang sangat Protestan sampai gereja yang paling karismatik. Mereka menjawab, anak-anak menjawab dengan berbuat baik, dengan rajin berdoa. Dengan memberi untuk Tuhan. Lalu kami selalu sampaikan, perbuatan baik tidak membawa kamu ke surga. Amal tidak membawa kamu ke surga. Memberi untuk Tuhan pun tidak membawa kamu ke surga. Karena ketika kita memberi untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Itu berarti bahwa bisa jadi ada begitu banyak orang yang terhilang di dalam gereja. Karena belum memiliki kepastian, keselamatan di dalam Kristus. Dan puji Tuhan, hari ini tema kita, Kristus pusat iman kita. Beriman teguh kepada Kristus. Orang berkata bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, itulah sebabnya ketika ditanya, kamu pasti selamat? Ya, mudah-mudahan saya selamat. Ya, insya Allah saya selamat. Ya Allahu alam, saya nggak tahu saya selamat. Yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya rajin ke gereja. Yang penting saya rajin berdoa. Pastikan hari ini kita akan sungguh memahami bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan untuk kita memperolehnya dengan beriman sepenuh-penuhnya kepada Dia. Satu kali di dalam kelas teologi, saya bertanya kepada para mahasiswa, mengapa Allah menyelamatkan manusia? Mengapa Allah menyelamatkan manusia? Jawabannya begitu beragam. Ada yang katakan, iya karena manusia berdosa. Iya karena kita akan masuk neraka. Iya karena banyak sekali, karena manusia begini, karena manusia begitu, karena manusia begono.
Dan kita lihat bahwa pemahaman itu terjadi. Bahkan di kelas teologi sekalipun. Kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Ya karena manusia begini, karena manusia begitu. Padahal iman Kristen starting pointnya bukan dari manusia. Berangkatnya bukan dari manusia. Iman Kristen berangkatnya dari Allah. Itulah dikatakan teologi, theos, ilmu tentang Allah. Theos, titik berangkatnya, starting pointnya harus dari Allah. Mengapa Allah menyelamatkan manusia? Mengapa? Bukan karena manusia begini, begitu dan begono. Tetapi karena Allah mau menyelamatkan. Jadi berangkatnya adalah dari Allah. Mengapa manusia diselamatkan oleh Allah? Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Karena Allah mau kita diselamatkan. Bagian firman Tuhan ini akan kita baca dan renungkan bersama. Kendati pun saya terlalu tahu bahwa setiap kita pasti hafal dan tahu bagian firman Tuhan ini. Tapi mari kita merenungkan dalam rangka masa raya Paskah menjelang Jumat Agung dan kebangkitan Yesus. Mari kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Mungkin ada yang sudah hafal. Minta maaf suara sudah agak terganggu. Jadi Yohanes 3 ayat 16. Mari saya ajak untuk kita membaca secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Allah mau, mengapa manusia harus diselamatkan? Karena Allah mau menyelamatkan manusia. Dan apakah yang membuat Allah untuk menyelamatkan manusia? Apakah yang memberangkatkan Allah dari surga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia? Yaitu jawabannya adalah kasih. Itulah sebabnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Bukan dikatakan karena begitu berdosanya manusia. Bukan dikatakan karena begitu baiknya manusia. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi starting point atau titik berangkat untuk Allah menyatakan keselamatannya bagi kita adalah karena kasihnya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Seberapa besar kasih Allah? Begitu besar. Seberapa besar kasih Allah? Sangat besar. Berapa besar kasih Allah? Sangat besar. Berapa besar kasih Allah? Begitu besar. Unlimited, tidak terbatas. Allah yang mengasihi saya dan saudara memiliki kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak ada habis-habisnya. Ketika saya dan saudara jatuh lagi dalam dosa, kasihnya selalu datang menghampiri kita. Seberapa besar tidak terbatas, begitu besar, begitu besar, begitu besar kasih Allah. Jadi kasihlah yang membawa Allah untuk datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sasaran kasih Allah adalah dunia ini. Objek kasih Allah adalah dunia ini. Dan dikatakan dunia yang bagaimana? Dunia yang baik-baik saja. Tapi Alkitab katakan bahwa dunia ini sudah kacau balau oleh karena dosa. Oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka dunia ini termasuk saya dan saudara. Termasuk seluruh manusia di dunia ini. Dia dikatakan adalah orang berdosa. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 7 katakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Itu berarti suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau. Sedia atau tidak sedia. Alkitab dengan jelas katakan. Semua orang yang lahir di istana. Yang lahir dimanapun, yang lahir di rumah sakit, yang lahir di rumah. Semua orang, suku apapun, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, siapapun dia. Alkitab katakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dunia yang penuh dengan dosa menjadi sasaran kasih Allah. Dan Roma 3 ayat 23 katakan semua orang sudah berdosa. Termasuk kita orang tua, termasuk anak-anak. Tidak terkecuali siapapun yang ada di dalam dunia ini dikatakan adalah orang berdosa. Jadi sasaran kasih Allah adalah saya dan saudara.
yang berdosa. Saya dan saudara adalah sasaran kasih Allah. Dan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Allah sangat mengasihi. Allah sangat mencintai. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak pilih kasih. Allah yang mengasihi semua orang. Dan juga dikatakan bahwa dunia ini dan semua orang yang ada di dalamnya. Dikatakan itulah menjadi sasaran kasih Allah. Lalu dikatakan kepada dunia, kepada kita yang berdosa ini, kepada manusia yang berdosa ini. Dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan. Allah telah mengaruniakan, to give. Ia memberikan dengan cuma-cuma. Kata karunia adalah dari kata Yunani yaitu charis. Diberikan oleh satu oknum yang lebih tinggi kepada oknum yang sangat rendah. Di mana pemberian itu kepada oknum yang sangat rendah ini. Tidak akan mungkin oknum yang diberikan ini bisa membalas, tidak bisa memberikan, tidak mungkin bisa membayar apa yang diberikan oleh oknum yang lebih tinggi. Itulah kasih karunia. Bahwa Allah memberikan anaknya bukan kepada orang yang bisa membalas. Itulah sebabnya keselamatan tidak bisa dibeli. Itulah keselamatan tidak bisa dibayar. Itulah keselamatan tidak bisa kita sogok Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi dikatakan memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di sini ada unsur pengorbanan. Bahwa Allah mengorbankan anaknya. Allah yang maha kasih. Dia tidak mau saya dan saudara dihukum karena dosa. Karena Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa ialah maut. Perbuatan jahat harus ada hukumannya. Dosa ada hukumannya. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Allah yang maha kasih, dia tidak mau manusia dihukum karena dosa. Tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Maka karena keadilannya dosa harus dihukum. Kalau hakim, lalu karena dia sayang atau dia mengasihi seseorang. Apakah kemudian dia bisa membebaskan seseorang karena dari kejahatan, dari pelanggarannya, dia harus tetap menghukum. Allah adalah hakim yang adil. Dia harus menghukum dosa. Dan dosa akibatnya adalah maut. Kematian kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dia tidak rela dan tidak ingin dan dia tidak mau manusia dihukum. Bagaimanakah dan dimanakah bertemu kasih dan keadilan Allah. Saya ingin mengangkat satu cerita ini. Di Rusia beberapa puluh tahun ini kisah nyata. Ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Jenderal Samila ini dikatakan bahwa dia dalam perjuangan, dalam revolusi dia berjuang. Dan kemudian dia dikudeta dan dia harus meninggalkan tempatnya. Dan dia harus melarikan diri ke hutan-hutan bersama dengan pasukannya. Dan di dalam perjalanan itu lalu dikatakan bahwa tiba-tiba anak buahnya datang dan berkata, Jenderal Samila, kita kehilangan makanan. Ada yang mencuri bahan makanan kita. Padahal mereka dalam perjalanan seperti itu tentunya membutuhkan makanan yang cukup. Lalu Jenderal Samila ini sangat-sangat marah. Tapi kemudian hari demi hari berjalan lagi. Tiba-tiba datang lagi anak buahnya katakan, Jenderal, makanan kita ada yang curi lagi. Apa yang telah kita atur dicuri lagi. Lalu Jenderal Samila sangat-sangat marah dan dia katakan, cari pencurinya sampai dapat. Dan apabila pencurinya diketemukan, maka dia harus dibawa ke tengah lapang
dan dia harus diikat dan dia harus dicambuk sebanyak 50 kali. Ketika hal itu disampaikan, sekian lama tidak ada lagi yang mencuri. Tapi ternyata kemudian datang lagi laporan. Jenderal Samila, kita kecurian lagi. Wah, Samila dengan begitu marahnya dia katakan, tangkap orangnya. Sudah jenderal, sudah ditangkap orangnya. Oke, kalau gitu bawa orang itu. Dan bawa dia ke tengah lapang, ikat di pohon. Dan Algojo siapkan untuk mencambuk dia 50 kali. Dibawalah orang yang telah mencuri itu dan mukanya ditutup dengan kain hitam. Jenderal Samila semua sudah duduk, semua pengawal-pengawal semuanya sudah duduk untuk menyaksikan hukuman itu. Pada waktu mereka sudah duduk, Jenderal Samila kemudian masuk dan dia katakan, bawa orang itu. Dan ketika dibawa lalu diikat, pada waktu Algojo sudah siapkan cambuk untuk mencambuk sebanyak 50 kali. Lalu Jenderal Samila katakan, buka tutupnya. Pada waktu tutupnya orang pencuri itu dibuka, Jenderal Samila sangat-sangat kaget. Dia kaget sekali karena apa? Ternyata yang mencuri bahan makanan itu adalah ibunya sendiri. Dilema. Pada waktu dia tahu ibunya. Tapi dia tetap katakan, siapkan cambukan. Cambuk ibu ini. Orang-orang mulai bilang, anak durhaka, di mana kasihmu Jenderal Samila? Ibu yang melahirkan engkau, tega-teganya engkau mau cambuk dia. Sebanyak 50 kali ibu yang sudah tua renta ini. Jangankan 50 kali, 1 kali cambukan pun sudah bisa membuat dia terkapar. Orang bilang, di mana kasihmu Jenderal Samila? Tapi yang lain katakan, bagus, ini baru namanya pemimpin. Tetap harus adil. Hukuman harus tetap dilaksanakan kepada orang yang bersalah. Yang satu katakan, di mana kasihmu? Yang satu katakan, bagus, ini adalah pemimpin yang bagus, yang adil, yang tegas. Ketika semua orang sudah menyaksikan itu. Dan ketika Samila katakan, silakan dicambuk. Dan ketika para Algojo mengangkat cambuknya. Dan ketika mereka akan mencambuk Samila, tiba-tiba ada suara, berhenti. Semua melihat kepada bersuara itu. Dan ketika mereka melihat, ternyata suara itu adalah dari Jenderal Samila. Dia katakan, berhenti, lepaskan ibu itu. Lalu yang lain mulai katakan, wah dia pelin-pelan, dia nggak adil, dia pelin-pelan, dia nggak tegas. Lalu Samila katakan, lepaskan ibu itu. Dan dia kemudian buka baju kebesarannya. Dan dia katakan, ikat saya di pohon itu. Dan sayalah yang harus dicambuk, bukan ibu saya. Samila menggantikan ibunya dan dialah yang dicambuk sebanyak 50 kali. Di manakah kasih dan keadilan bertemu? Di manakah kasih dan keadilan bertemu? Di pengorbanan. Kasih tetap dinyatakan, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Allah sangat mengasihi manusia, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Di manakah kasih dan keadilan Allah bertemu? Di pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menggantikan saya dan saudara yang harusnya menanggung dosa. Yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi ia menyatakan kasihnya. Dia menerima hukuman dosa itu. Dan dialah yang dicambuk. Dialah yang ditendang. Dialah yang ditampar. Dialah yang diludahi. Dialah yang disalibkan. Dialah yang memberi darah sucinya sampai habis untuk pengampunan dosa manusia demi kasihnya. Jadi ketika dikatakan mengaruniakan anaknya, itu to give, itu ada unsur pengorbanan di situ. Bahwa Yesus berkorban, bukan hanya menjadi korban, tapi dia menjadi kurban itu sendiri. Kurban penghapus dosa manusia.
maka dikatakan ia mengaruniakan, memberikan, merelakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Tujuannya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan di sini, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Itu berarti di luar iman kepada Yesus Kristus yang ada adalah binasa. Dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita lihat di sini bahwa keselamatan itu apakah sifatnya umum? Apakah sifatnya rombongan? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini semua orang yang Kristen, yang Islam, yang Buddha, yang Konghucu, yang Jawa, yang Batak, yang Chinese, semuanya adalah merupakan Allah mengasihi semua. Buktinya hujan untuk semua orang. Buktinya matahari untuk semua orang. Buktinya bulan untuk semua orang. Buktinya panas untuk semua orang di dunia ini. Tapi apakah otomatis semua orang selamat? Tidak. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya memang kasih Allah untuk seluruh dunia. Maka kita menolak paham universalisme yang berkata bahwa pada akhirnya semua orang pasti selamat. Siapa bilang? Dari mana buktinya? Dari mana sumbernya? Tapi Alkitab katakan memang kasih Allah untuk semua orang. Tapi setiap orang yang percaya artinya dia mengaku dia orang berdosa. Percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosanya. Dan dia undang dan pilih dan jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka dialah yang akan dikatakan tidak binasa. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya itu artinya bahwa keselamatan adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Setiap orang pada waktunya, pada saatnya akan berdiri di atas kedua kakinya untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Oh tapi Bapak saya pendeta, keturunan saya hamba Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan bahwa engkau pasti tinggal di surga. Karena engkau akan berdiri di atas imanmu. Oleh sebab itu bersegeralah membawa anak-anakmu untuk memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yayasan Pelayanan Anak Kalvari kami selalu datang untuk membawa anak. Menceritakan tentang Yesus, tentang karya Kristus. Dan membawa mereka untuk membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena orang tua gak akan mungkin bisa menyelamatkan anak-anaknya. Gereja tidak mungkin bisa menyelamatkan jemaatnya, tapi Yesus, maka setiap orang, setiap saudara akan berdiri di kedua kakimu, berhadapan muka dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau membuka hati dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu dan tinggal di dalam hatimu? Yohanes 1:12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang bisa tinggal di rumah kita adalah anak kita. Yang bisa tinggal di surga yaitulah anak Tuhan. Dan untuk menjadi anak Allah, kita membuka hati dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Garansinya. Untuk percaya kepada Yesus ada garansinya. Ada jaminannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beli barang elektronik lalu kita datang dan berkata, kok ini ada garansinya? Oh enggak ada garansinya. Kok ini ada garansinya? Ya mudah-mudahan gak rusak. Apakah kita mau beli barang yang seperti itu? Tapi kalau kita tanya ini ada garansinya? Yes ada garansinya. Berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Bagaimana dengan keselamatan? Allah menggaransi kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Yaitu bahwa kita tidak akan binasa.
kita tidak akan dihukum, kita tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal, everlasting, selama-lamanya tinggal bersama Bapa di surga. Dan itulah jaminan di atas segala jaminan. Inilah cinta di atas segala cinta. Inilah kasih di atas segala kasih. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela menyelamatkan. Kasih yang rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan saya dan saudara. Dan bagi kita hanya berlaku beriman, percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dialah jaminan hidup kekal. Tidak ada jaminan yang lebih daripada jaminan hidup kekal. Inilah jaminan di atas segala jaminan. Inilah garansi di atas segala garansi. Dan betapa luar biasanya kalau kita terus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada kepastian. Video ini biarlah membawa kita untuk memahami betapa luar biasanya iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman teguh, jangan pernah goyah. Tadi pujian sebelum firman Tuhan, banyak perkara yang gak dapat kita mengerti. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, bahwa sesuatu yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa Allah peduli. Untuk hal-hal yang ada di dunia ini saja Allah peduli. Untuk sakit penyakitmu Allah peduli. Untuk kebutuhan ekonomimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, gerejamu, Allah peduli. Apalagi masalah keselamatanmu, Allah sangat-sangat peduli. Oleh sebab itu tetaplah kuat berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus. Jangan pernah bergeser. Bawalah keluargamu untuk sungguh beribadah kepada Tuhan. Bawalah anak-anakmu sesegera mungkin untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena hanya Yesus yang memberikan kepastian keselamatan. Hanya Yesus jaminan hidup kekal. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lihat video berikut ini. Sampai akhirnya dia terkapar dan dia tidak sanggup. Sudah berusaha dengan agama A, dengan agama B, dengan agama C, dengan aturan-aturan, dengan apa kata tokoh-tokoh agama. Another man appeared. Tetapi There was orang yang lain something datang. different about him. Dia membawa perbedaan. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. Dia bertanya kepada orang itu. Kemudian dia pergi, dia pikir orang itu tidak peduli dengannya. Tapi tiba-tiba seutas tali dilempar
This man lowered himself into the earth, into the pit. Dan kemudian apa yang terjadi? Dalam ketidakberdayaan walaupun ada tali, pastinya dia nggak bisa naik. Tapi orang itulah yang turun untuk mengangkat dia, untuk mengeluarkan dia dari lubang. Who could not get himself out was saved. Dan dia adalah Yesus. Yesus bukan hanya bilang, coba buat begini, coba begitu supaya kamu selamat. Tapi dia yang langsung turun jadi jalan keselamatan itu bagi saya dan saudara. Maka pastikan imanmu tetap kepada Yesus. Pastikan keluargamu dan seluruh anak cucumu sungguh-sungguh ikut dan jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan tetaplah beriman, Tuhan terlalu sanggup di dalam Yesus. Apapun yang menjadi persoalanmu, apa banyak perkara yang kau pikirkan, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong. Masalah yang paling prinsip, yang paling asasi, yang paling fundamental, yaitu keselamatan pun telah dikerjakan oleh Yesus. Masakan Tuhan gak bisa tolong anak-anakmu? Masakan Tuhan gak bisa tolong usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu? Tuhan terlalu sanggup untuk menolong. Tetaplah beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika ia kurbankan, ia serahkan, ia karuniakan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih Seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku, kasih Allah. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang telah berkarya, berkorban sampai mati di atas kayu salib. Mati bagi dan ganti kita di atas kayu salib. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni dosamu. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Bagi saya dan saudara berlaku. Membuat keputusan untuk percaya dan beriman sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Lalu mungkin Bapak, Ibu dan saudara merasa bahwa apakah iya Tuhan Yesus sudah di hati saya? Apakah iya saya sudah memiliki jaminan keselamatan? Apakah iya suatu hari nanti saya pasti tinggal di surga? Kalau engkau masih belum memiliki keyakinan itu, dan engkau ingin pastikan hari ini untuk sungguh-sungguh meyakini, yes, saya punya Yesus. Yes, saya pasti tinggal di surga. Yes, saya pasti tidak akan binasa. Yes, saya pasti akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Engkau yang mau pastikan bahwa Yesus ada di dalam hatimu. Saya akan mendoakan saudara. Boleh berdiri di tempat.
Tidak usah malu, tidak usah sungkan. Bagi saudara yang mau pastikan, iya Tuhan, ini saya mau buka hati dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin engkau sudah pernah melakukannya, tapi engkau kembali ingin meneguhkan itu. Silakan engkau boleh berdiri di tempat. Adakah yang mau boleh mengangkat tangannya saja mungkin, kalau berdiri mungkin malu. Yang mau pastikan, yang mau ingin bahwa Yesus ada di dalam hatinya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus ada di tempat ini. Dia mau datang, mau masuk, mau tinggal di dalam hati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah angkat tanganmu, boleh letakkan tangan di dadamu. Dan ikutlah saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan, memberi darah-Mu yang suci untuk ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit hari ketiga, dan naik ke surga untuk selamatkan saya. Hari ini saya buka hati dan undang Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingin imannya diteguhkan lagi di dalam Yesus Kristus? Yang mau imannya diteguhkan di dalam Yesus, silakan engkau boleh berdiri di tempat. Tidak harus maju ke depan. Yang ingin imannya kembali diteguhkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ada anak-anak-Mu Tuhan yang ingin kembali imannya diteguhkan, kepercayaannya diteguhkan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Hamba berdoa kiranya imanmu kembali diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berjalan di dalam iman, berjalan bersama dengan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang selalu dan sanggup untuk menolongmu. Terima kasih Tuhan. Kau boleh duduk kembali. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selamanya. Dan semua kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tidak ada yang siapapun, tidak ada apapun yang melebihi kepercayaan kepada Engkau Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup kekal yang memberikan kepastian kepada kami. Dan kami sangat bersyukur karena iman kami kepada Engkau tidak mungkin sia-sia. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.